Ya, pemirsa, mediasi gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Gagalnya perdamaian dalam mediasi membuat gugatan perdata ini terus berjalan. Dari hasil mediasi disebutkan Subhan bahwa Wapres Gibran yang diwakili kuasa hukumnya menolak untuk mengabulkan tuntutan Subhan, yakni meminta maaf serta mundur dari jabatannya. Karena tidak adanya kesepakatan dalam mediasi, maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Meski demikian, Subhan menambahkan bahwa kesepakatan damai para pihak bisa tetap tercapai sebelum hakim membacakan putusan. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Anak pengusaha Riza Khalid, Muhammad Keri Andrianto Riza, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. KPU DKI Jakarta akhirnya menyerahkan salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kepada pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi pada Senin siang. Nantinya salinan ijazah Jokowi akan dianalisa lebih lanjut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi kembali mendapatkan salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang telah dilegalisir. KPU DKI Jakarta memiliki salinan ijazah tersebut karena Jokowi mendaftar sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012. Salah satu syarat pendaftarannya adalah melampirkan salinan ijazah. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah sama-sama kita saksikan di PPID KPUD DKI Jakarta sudah menyerahkan ke kita rakyat ya. Saya bilang rakyat karena saya memintanya atas nama publik. Meskipun pribadi saya yang meminta, tapi ini sebenarnya untuk publik bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko Widodo menyerahkan arsip yang namanya ijazah salinan itu dengan legislasi dileges oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, Master Agraria ya. Ini sayangnya memang tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya. Ya mungkin seperti tadi pembicaraan bahwa terus terang saya kurang puas. Kenapa? Seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi. Kenapa misalnya nama ini dihapus, kenapa tantangan ini dihapus, kenapa nomornya dia Nomornya nggak ada. Iya. Karena saya merasa tidak ada efeknya, konsekuensinya terhadap masyarakat. Tidak ada konsekuensinya yang buruk terhadap yang punya ijazah, sehingga ini dihilangkan ya, disembunyikan ya. Kalau bisa seharusnya memang biasanya kalau di undang-undang KIP itu dihitamkan, ini tapi ini dihapus. Ya, ini saya sebagai alumni UGM yang pernah juga minta legalisir ijazah ya. Jadi sebenarnya legalisir ijazah ini agak kita perlu bandingkan ya. Karena secara lazim legalisir ijazah UGM itu biasanya vertikal begini. Ya, tapi Polisi masih mendalami kasus tewasnya terapis spa di kawasan Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pihak Reskrim Polres Jakarta Selatan telah memanggil 15 saksi untuk diperiksa guna mengungkap kematian korban. Kasus kematian terapis spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil otopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis spa Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil otopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Delta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Pihak manajemen
Dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen. KPU DKI Jakarta akhirnya menyerahkan salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kepada pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi pada Senin siang. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Anda menyaksikan Sindo Today. Hasil di padan bahan bakar, Adu dorong, Berdasarkan fakta kekerasan. berat 1 kg. kubajir loncat, pental ke sungai. Ketua Umum PKB 2009, sabu banjir. Sindo Today setiap hari pukul 7:30 pagi live. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Ate berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story. Selasa pukul 8:30 malam di Sindo News TV. European Qualifier dilihat live di Sindo News TV. Yang betul-betul niatnya mengemplang harus pendekatan hukum. Yang nggak bayar pajak aja ada 60 kilo nggak ada. Yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Target 60 triliun semuanya di tahun 2025 hampir tidak mungkin. Berbicara Pak Purbaya, kita berbicara harapan lebih baik membayar ya daripada kemudian di follow up dengan langkah-langkah hukum. One on One Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV.